Halo, selamat siang pemirsa Ada ITV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Mungkin bagi Anda yang di Jakarta ya sedang diterjang hujan, banjir, dan mungkin macet dikarenakan imbas dari banjir dan juga hujan yang terjadi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang tetap baik dan juga sehat ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan. Bagi Anda yang di rumah nih yang mungkin sedang bersantai bisa menyaksikan program Dunia Sehat ya. Ya, pemirsa Dunia Sehat, mungkin sebagian besar dari Anda sudah tidak asing dengan yang namanya kolesterol. Nah, tapi mungkin bagi Anda masih tidak ada yang tahu juga nih mengenai kolesterol ini ternyata dibagi menjadi dua. Nah, ada yang namanya low density lipoprotein atau LDL. Ini biasanya dikenal sebagai kolesterol jahat, dan ada juga high density lipoprotein atau HDL yang kerap dikenal sebagai kolesterol baik. Nah, permasalahannya bagaimana jika kolesterol dalam darah kita ini tiba-tiba naik atau menjadi tinggi ya? Dikarenakan kalau memang misalnya sudah naik, ini bisa menyumbat pembuluh darah jantung atau mungkin di otak kita ini bisa menyebabkan penyakit stroke. Nah, saya juga ada data nih dari WHO tahun 2011. Diperkirakan sekitar 35% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dari batas normal. Artinya ini sepertiga penduduk Indonesia berisiko tinggi terkena penyakit arteri. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih mengenai bagaimana kolesterol dalam darah ini. Apa sih sebenarnya kolesterol baik, kolesterol jahat? Bagaimana ya caranya supaya bisa menjaga kolesterol kita nih di batas yang normal? Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menelpon di nomor telepon interaktif kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter dan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, kolesterol merupakan salah satu komponen lemak, dan lemak sendiri merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi. Kolesterol terbagi menjadi dua, yakni HDL atau High Density Lipoprotein, merupakan kolesterol baik yang tidak mengendap pada arteri dan berfungsi untuk melindungi pembuluh darah dari adanya aterosklerosis. Sedangkan LDL atau Low Density Lipoprotein atau kolesterol jahat yang memicu penyakit jantung atau stroke. Kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia adalah kondisi di mana tingkat kolesterol dalam darah melampaui kadar yang normal. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit di dada atau pada lengan. Dan tak hanya itu, jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat meningkatkan resiko terkena penyakit serius seperti stroke dan juga jantung. Iya pemirsa, tadi sudah lihat sekilas sedikit ya mengenai kolesterol. Hari ini kita mau bahas nih mengenai waspadai tingginya kolesterol dalam darah. Biasanya kita kenalnya ini penyakit orang-orang tua ya, yang udah berumur biasanya yang sudah kena penyakit kolesterol. Tapi sekarang makin muda udah semakin banyak nih yang kena kolesterol, makanya kita juga harus waspada. Bagi Anda nanti yang ingin tanya seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita kenalan dengan dokter hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan saya Dr. Rari Susanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Grakadoya. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik. Kena banjir nggak tadi dokter? Sedikit sih. Sedikit di ya. jalanan ya. Terima kasih ya dokter ya udah menerjang banjir bisa ngobrol sama kita di Dunia Sehat hari ini. Terima kasih telah diundang di sini. Oke, hari ini kita mau bicara mengenai kolesterol ya dok ya. Biasanya tadi kita taunya ini penyakit orang tua nih dokter ya. Tapi kita mau bahas pengertian kolesterolnya sendiri sebenarnya tuh apa sih dokter? Iya, jadi memang banyak yang masih hanya dengar-dengar aja kolesterol. Mungkin semua orang tahu ya kolesterol, tapi tidak tahu kolesterol itu apa. Sebenarnya kolesterol itu merupakan suatu senyawa kimia yang menyusun seluruh sel di dalam tubuh kita. Jadi baik makhluk hidup maupun hewan maupun tumbuhan itu memiliki kandungan kolesterol di sel-sel di dalam tubuhnya, seperti itu. Dan kolesterol ini sebenarnya merupakan suatu molekul yang beredar di dalam darah. Ya, karena lemak itu tidak bisa larut di dalam darah, makanya dia perlu berada di dalam suatu molekul yang terbungkus oleh protein sehingga dia bisa beredar di dalam darah, dan molekul tersebutlah yang dinamakan kolesterol. Seperti itu. Jadi sebenarnya kolesterol tuh bukan lemak ya, tapi dia molekulnya senyawanya yang mengedarkan lemak dan protein tadi di dalam darah. Oke. Nah, biasanya kan kita taunya kolesterolnya itu sebenarnya lemak atau fat gitu ya. Sebenarnya itu tuh apa sih dokter, dia punya fungsi apa di dalam tubuh kita? Iya. Jadi
kita mensintesis atau memproduksi kolesterol setiap hari untuk mentransfer lemak. Jadi kolesterol itu merupakan suatu senyawa pembawa di mana di dalamnya itu adalah isinya lemak. Nah, kolesterol ini didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kita untuk membentuk sel-sel, termasuk di otak kita. Di otak kita itu kaya akan kolesterol. Kemudian di sel otot, di sel liver, di sel hati, semuanya itu kandungan kolesterolnya ada. Jadi memang kolesterol ini orang-orang taunya jahat, orang-orang taunya jelek, tapi ternyata memang kolesterol ini yang menyusun sel-sel di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi memang sebenarnya fungsi dia untuk membentuk sel-sel, tapi dia transportasi karena tadi lemak nggak bisa langsung beredar di dalam darah, betul. Ya. Oke, jadi sebenarnya penting ya si kolesterol ini dalam tubuh kita ya. Tapi kenapa sih si kolesterol ini sering dianggapnya jahat begitu ya sama orang ya? Iya, makanya kalau di dunia kedokteran itu kita mengenal sistem dalam keadaan seimbang. Kalau dia terlalu banyak, dia menjadi jahat, dia menjadi jelek. Karena kalau lemak itu banyak ditransport ke dalam dinding pembuluh darah, dia membentuk kerak di sana. Nah, dan keraknya itu tebal. Kalau misalnya sudah kolesterol ini berlangsung lama, tinggi di dalam darah, maka dia keraknya akan tebal dan susah, dan dia mengendap menjadi penyakit yang dinamakan aterosklerosis atau penyakit pembuluh darah. Nanti kita bahas itu ya dok ya mengenai penyakitnya. Tapi memang kita bisa bayangkan ya kalau kita punya dapur aja deh, kalau kita punya bercakan minyak-minyak yang di dapur, pasti kalau nggak lama dibersihin dia bisa jadi hitam, jadi kerak. Kira-kira seperti itu memang ya dok, betul. Ya. Memang harus dibersihkan minyak itu, nggak sama kayak air yang bisa menguap. Minyak itu memang harus dibersihkan dan nggak boleh terlalu banyak ya. Dan kolesterol ini juga ada hubungannya dengan hormon ya dokter ya. Hubungannya apa sih? Jadi selain dia menyusun membran sel atau sel-sel di dalam tubuh kita, fungsi kolesterol ini cukup banyak. Jadi dia memproduksi hormon, termasuk di dalamnya hormon seksual, hormon kita untuk menghadapi stres, yaitu kortisol. Jadi produksi hormon ini akan terganggu jika kolesterolnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit juga tidak baik. Tidak baik. Mengganggu. Contohnya pada atlet-atlet yang kehilangan semua massa lemaknya, jadi hanya otot saja ya. Itu ada beberapa yang justru dia tidak normal hormon reproduksinya, sehingga pada wanita-wanita atlet wanita yang lemaknya terlalu sedikit, kolesterolnya terlalu sedikit, itu hormon reproduksinya berkurang, sehingga kadang-kadang dia tidak mens atau telat mens, seperti itu. Bisa jadi gangguan juga. Iya, kolesterol itu memang harus seimbang, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Oke, nanti kita bahas tuh ya yang terlalu banyak tuh angkanya berapa, terlalu sedikit tuh berapa, tapi dijeda sebentar ya dok ya, nanti ngobrol lagi dengan dokter. Dan bagi Anda juga ingin tanya kepada dokter, bisa menghubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Baik, nanti kita akan segera kembali ngobrol dengan dokter nih mengenai masalah kolesterol. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kami mau mengajak Anda untuk mewaspadai tingginya kolesterol dalam darah. Apabila Anda ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami, bisa langsung lihat ya alamatnya di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Rari Susanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Nah dokter, tadi kita kan sempat bahas sedikit di awal nih kalau kolesterol ini ternyata terbagi dua ya, ada kolesterol baik dan juga jahat. Ini memang dihasilkan di tubuhnya yang berbeda, asalnya yang berbeda, fungsi yang berbeda, atau apa sih dokter? Memang yang dikenal luas itu dua jenis ya, tapi sebenarnya kolesterol itu terbagi banyak jenisnya. Yang dikenal luas itu ada 4, total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida. Masih banyak lagi komponen lainnya seperti very low LDL, kemudian ada ApoB, ada lipoprotein little a. Jadi banyak, tapi yang memang dikenal halayak umum itu ada 4. Karena biasanya kalau periksa darah itu yang dicantumin ya. Ya. Mungkin nanti yang 4 ini akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi yang saya jelaskan 2 dulu ya. Yang pertama, low density lipoprotein kolesterol, itu kolesterol jahat. Ada yang namanya high density lipoprotein kolesterol, itu namanya lemak baik. Jadi LDL dan HDL ini merupakan
jenis kolesterol yang berbeda. Kalau LDL ini kita ibaratkan dia tukang nyampah. Jadi di pembuluh darah si LDL ini sifatnya tukang nyampah. Jadi dia tukang setorin lemak ke dalam dinding pembuluh darah, dan itu yang menyebabkan jadi kerak, jadi lemak. Nah, dan itu penyakit aterosklerosis. Sedangkan HDL ini sifatnya berbeda, dia jadi tukang sampahnya. Jadi dia yang mengangkut lemak yang ada di dalam dinding pembuluh darah kembali ke liver untuk dibuang. Oh, oke. Jadi kita memang diciptakan dalam keseimbangan. Jadi yang tukang nyampahnya ada, yang tukang sampah ngebersihnya juga ada. Jadi memang harus dalam keseimbangan. Keseimbangan. Nah, ini yang HDL dan LDL dua-duanya bisa difungsikan sendiri atau dihasilkan dalam tubuh sendiri, atau keduanya bisa didapat juga dari asupan makanan? Iya, jadi liver kita atau hati kita itu sumber utama kolesterol. Nah, kolesterol ini kan merupakan transport. Jadi fungsi dia selain transport juga sebagai garam empedu. Garam empedu inilah yang nanti digunakan untuk mencerna lemak, sehingga lemak kita bisa diserap oleh tubuh. Saat lemak diserap oleh tubuh, lemak tersebut akan dibawa ke hati. Nah, saat itulah sintesis kolesterol. Dia akan mensintesis LDL dan mensintesis HDL dalam jumlah yang relatif seimbang. Tapi kalau lemak yang kita konsumsi itu lebih banyak lemak jahatnya, ada lemak yang lemak jenuh ya, kita bilang itu lemak jahat. Nah, itu lebih banyak akan tinggi LDL-nya. Tapi kalau dia mengkonsumsi lemak baik lebih banyak, lemak tidak jenuh ya, lemak tidak jenuh ini akan meningkatkan produksi HDL. Jadi memang tergantung dari asupan makanan kita juga ya. Kalau dari fungsi hatinya sendiri pengaruh juga nggak, dokter? Kalau ada penurunan fungsi hati, nanti bisa produksi LDL yang lebih tinggi atau seperti betul. apa? Jadi pada kasus-kasus tertentu ada penyakit hati yang mendasari, itu bisa terjadi gangguan produksi kolesterol. Jadi nanti rasionya atau perbandingannya dia akan terjadi peningkatan dari salah satu komponen. Memang tidak baik pokoknya kalau tidak seimbang ya. Betul. Pun kalau HDL kita lebih tinggi juga nggak baik ya, dok, sebenarnya? Kalau HDL kita tinggi, itu biasanya protektif terhadap penyakit aterosklerosis. Justru baik ya sebenarnya kalau HDL kita tinggi ya. Tapi seringnya kalau asupannya yang tinggi, LDL-nya itu yang jahat. Tapi jarang kalau HDL-nya yang tinggi. Biasanya yang kita temukan justru HDL-nya rendah, LDL-nya yang tinggi. LDL-nya yang tinggi itu tadi ya. Nah, dokter, tadi kalau kita ngobrol mengenai si kolesterol yang tinggi tadi kan, itu sebenarnya kalau kita periksa angkanya berapa sih yang harus kita waspadai pada akhirnya? Dari 4 komponen yang biasa kita periksa, itu ada total kolesterol, ada HDL, ada LDL, ada trigliserida. Kalau total kolesterol itu di bawah 200. Untuk HDL itu ada beda sedikit antara wanita dengan pria. Kalau wanita biasanya memang lebih tinggi HDL-nya karena dia punya hormon estrogen. Jadi dia meningkatkan HDL. Jadi kalau wanita itu lebih dari 55 yang baik ya. Yang cowok lebih dari 45. Nah, sedangkan untuk LDL angkanya pun bervariasi, tergantung dari keadaan si pasien. Tapi secara umum yang baik adalah di bawah 100. Di bawah 100. Untuk trigliserid di bawah 150. Di bawah 150. Itu biasanya angka-angka yang bisa kita dapatkan tuh ya untuk pemeriksaan. Nah, kalau memang tadi kolesterolnya kalau dikatakan tinggi dan harus kita waspadai, selain tadi dari LDL-nya tinggi, total kolesterolnya tinggi, apalagi yang harus bisa kita lihat tuh, dokter? Biasanya kalau udah waspada tuh memang sudah di atas harus waspada, atau di ambang-ambang sedikit juga udah harus waspada tuh sebenarnya, dok? Masalahnya kita harus mengenali apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu tahu bahwa dia rentan terkena kolesterol tinggi, gitu ya. Jadi sebetulnya kolesterol itu hampir tidak bergejala. Jadi kita tidak bisa mengetahui hanya dari pemeriksaan fisik saja. Jadi misalnya kalau orangnya gemuk, orangnya kurus, kita bisa generalisir, oh orang gemuk pasti kolesterol tinggi. Atau sebaliknya, kalau orang kurus pasti terhindar dari kolesterol. Nah, itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bergejala. Jadi kita harus waspada memang kalau usia di atas sudah 35 tahun. Jadi kalau sudah 35 tahun dan memang
gemuk, ada riwayat merokok, ada riwayat keluarga yang menderita kolesterol tinggi, itu baiknya diperiksa. Oke, baik. Karena tidak bergejala rata-rata. Tidak bergejala itu ya, Iya, tiba-tiba betul. nanti udah Tahu-tahu, stroke atau iya. bisa ada sakit Komplikasi jantung tadi yang dari kolesterol. dari kolesterol itu. Baik, nanti ngobrol lagi komplikasi-komplikasi Baik. apalagi tuh yang bisa terjadi ya, Iya. selain tadi stroke dan sakit jantung. Tapi kita jeda lagi, dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter ya, mungkin punya bagaimana sih makanan-makanan seperti apa yang harus kita hindari misalnya ya, bisa tanya langsung kepada dokter di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda sebentar ya, tapi sebelumnya saya punya info sehat untuk Anda, buah-buahan yang dapat menurunkan kolesterol. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, mengatur pola makan dan pemilihan jenis asupan makanan adalah salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Dan salah satu yang wajib dikonsumsi adalah buah-buahan. Berikut beberapa buah-buahan yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Alpukat. Mengkonsumsi alpukat dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Lemak tak jenuh pada alpukat berfungsi sebagai antioksidan yang berkhasiat menjaga pembuluh darah kita dari kerusakan arteri akibat penumpukan kolesterol. Tomat. Hasil riset dari jurnal Maturitas menyebutkan bahwa tomat yang sudah dimasak memiliki manfaat untuk penurunan kolesterol. Tomat juga mengandung kalium dan vitamin B yang mampu menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Jeruk nipis. Buah yang banyak digunakan untuk minuman ini mengandung senyawa flavonoid yang berkhasiat menghambat produksi kolesterol LDL sehingga akan mengurangi resiko serangan jantung. Apel. Menyantap 2 buah apel setiap hari mampu menurunkan kadar LDL dalam darah hingga 40%. Selain itu, apel juga banyak mengandung beta-glukan yang bermanfaat mengontrol produksi dan penyerapan kolesterol dalam tubuh. Mangga. Buah yang mengandung banyak serat prebiotik ini dipercaya mampu untuk menurunkan kadar kolesterol yang jahat dalam darah. Selain serat, mangga juga kaya akan pektin dan vitamin C yang mampu mengikis kolesterol LDL dan mencegah kolesterol LDL teroksidasi sehingga penumpukan plak dalam pembuluh darah dapat dihindari. Jambu merah. Buah yang bagi penderita demam berdarah ini juga memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol. Hal ini dikarenakan jambu merah memiliki banyak vitamin dan senyawa baik seperti flavonoid, vitamin C dan E, karotenoid, dan selenium. Blueberry. Senyawa terostilben yang terdapat pada buah blueberry mampu merangsang protein reseptor dan mampu menurunkan kolesterol dan lemak tubuh lainnya. Delima. Hasil penelitian yang dilakukan oleh National Academy of Sciences membuktikan bahwa jus delima mampu meningkatkan produksi oksida nitrat yang membantu mengurangi timbunan plak pada arteri. Kandungan antioksidan pada buah delima kabarnya mencapai 3 kali lipat lebih banyak dibanding anggur merah. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat. Pemirsa, kita masih membahas bagaimana kita mewaspadai tingginya kolesterol dalam darah. Apabila Anda ingin tanya kepada dokter seputar topik hari ini, masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau di-mention di Twitter kami, bisa langsung lihat ya di layar kaca Anda. Baik, kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Ari Susanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerah Kedoya. Nah, dokter, tadi kan dokter sebutkan kalau kita sudah di atas 35 tahun, sudah ada anggota keluarga nih yang pernah punya sakit stroke, sakit jantung, atau memang kolesterolnya tinggi, harus waspada. Itu memang kalau di atas 35 tahun, fungsi tubuh kita yang menurun, atau memang gaya hidup kita yang makannya juga jadi lebih produktif, makin bandel, atau seperti apa sih dokter? Iya, jadi dari penelitian-penelitian ya memang diketahui bahwa umur 35 tahun ke atas itu sangat rentan karena ada penuaan di sana, di mana metabolisme livernya juga sudah menurun, jadi kecepatan dia membuang kolesterol juga menurun, dan rata-rata kalau udah 35 mungkin gaya hidup ya, lebih suka makanan, lebih suka makan dan tidak suka berolahraga. Beda saat muda. Kalau dulu waktu SMA main basket, Betul. main olahraga macam-macam, gerak ke sana ke sini. Tapi kalau udah umur di atas 35, mungkin karirnya yang lagi menanjak itu membuat dia harus tidak bisa berolahraga seperti itu. Stay di kantor, Iya. duduk terus ya, tidak bergerak, jadinya memang bisa menyumbat juga tadi ya di pembuluh darah. Kan tadi dokter sempat cerita ke saya waktu lagi jeda,
HDL itu bisa naik kalau kita olahraga ya dokter Iya, ya? betul. Oke. Jadi aneh memang HDL ini ya. HDL ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Mm-mm. Di saat kita aktif berolahraga, itu akan menstimulasi liver itu untuk membentuk HDL lebih tinggi. Jadi saya bisa kelihatan nih pasien-pasien saya nih, oh ibu aktivitas fisiknya banyak, kelihatan dari HDL-nya yang tinggi. Tinggi, Seperti oke. itu. Karena kalau dari LDL pengaruh sekali dari asupan makanan, tapi kalau HDL nggak cukup dari asupan Iya. makanan, harus dengan olahraga Iya, fisik ya. betul. Oke, baik. Kita tahan sebentar obrolannya. Kita ada telepon ya dok, kita angkat dulu nih. Kita sapa, halo, selamat siang. Selamat siang, Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? dengan Ibu Sri di Depok. Ibu Tri di Depok mau tanya apa nih? Ibu Sri. Iya. Halo dokter. Iya Ibu selamat Sri. pagi. Iya, ini ada yang saya mau tanya. Silakan Bu. Iya. Ini di punggung belakang dari tengkuk sampai punggung itu sering rasanya sakit, panas, pegel gitu ya. Terus kalau bangun tidur pagi itu dari kepala sampai kaki itu rasanya kaku gitu dok. Kaku ya Bu. Ibu umur berapa kalau boleh tahu? 57. 54 ya Ibu ya? 57? 7, iya. Pekerjaannya apa, Lalu ada Ibu? lagi Bu keluhan lain? Ini lagi ujung apa namanya tuh jari kaki, jari tangan ini kaku gitu dok. Kaku ya. Oke. Ibu pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Hanya di rumah tangga aja. Ibu rumah tangga ya. Tanya. Baik. Oke. Ingin tahu penyebabnya apa dan solusinya seperti itu kira-kira Ibu Sri ya? Iya iya. Oke, langsung coba dijawab ya. Cukup ya dokter ya? Iya, cukup. Bisa langsung coba dijawab. Terima kasih Ibu Sri ya. Baik, Ibu Sri usia 57 tahun. Tadi kan dokter sebenarnya bilang tidak ada gejala-gejalanya Iya, ya. Tapi betul. yang dirasakan Ibu Sri nih kaku, kesemutan, dan tengkuknya nih Tengkuknya panas. pegel. Tadi pegel. Ini memang sedikit gejala atau seperti apa sih dokter? Iya. Memang yang beredar di masyarakat kalau lehernya sakit, Pegel, heeh. ingatnya kolesterol. Ya, Mm-mm. memang kolesterol itu tidak bergejala, tapi kalau kolesterolnya terlalu tinggi, ya contohnya trigliserid itu lemak ya, itu sampai terlalu tinggi, misalnya di atas 300, misalnya 400 atau 500, dari observasi saya memang pasien itu akan mengeluhkan gejala, karena dilihat secara kasat matanya pun ketika darahnya diambil itu berlemak ya, Berlemak. berminyak ya, darahnya kan kita lihat darah biasa ya encer, ini darahnya kental, kemudian berminyak. Nah kalau memang sampai sebegitu tinggi itu bisa menyebabkan rasa Gejala-gejala. pegel di leher, kemudian kesemutan, kemudian rasa ngilu-ngilu. Ya, Itu yang terjadi apa sih dokter? Sudah ada penyumbatan atau seperti Iya. apa? Jadi penyumbatan itu tidak terbentuk dalam waktu cepat, jadi dia prosesnya agak lama. Jadi kalau memang dia merasakan itu sebenarnya tingginya udah lama. Seperti Oke, itu. jadi sudah lama didiamkan dan memang sudah ada gangguan berarti ya kalau Iya. sudah ada kesemutan itu. Iya, tapi Berarti- tidak serta-merta jika lehernya pegel pasti kolesterolnya tinggi. Bisa jadi pegel itu hanya karena masalah otot. Jadi pegel linu biasa. Karena tadi usianya juga sudah 57 Iya. tahun ya. Iya, karena rata-rata ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya repetitif ya. Contoh menyikat kamar Kamar mandi. mandi atau nyuci, nyapu, ngepel itu gerakan yang repetitif. Kadang-kadang gerakan yang repetitif itu kurang stretching. Nah, oke. rasa kaku-kaku di tangan itu juga karena kurang stretching. Karena kan Lemas baju. iya ya. meres baju. Nah, gerakan repetitif itu kurang disertai dengan peregangan. Nah, itu yang seringkali dirasakan oleh masyarakat dinamakan sebagai kolesterol. Tapi ada baiknya memang dicek karena kita tidak pernah tahu apakah memang tinggi atau tidak. Oke. Kalau memang tinggi ya kita wajib obati. Kalau memang rendah itu hanya pegel linu saja. Pegel linu saja. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sri. Nanti kita bahas lagi nih bagaimana sih cara mengobati kolesterolnya. Tapi semoga tadi menjawab mungkin pemeriksaan yang bisa dilakukan dari cek darah ya tadi dari kolesterolnya atau mungkin tadi memang dari kegiatan rumah tangganya aja. Berarti harus stretching dan olahraganya lebih ditingkatkan ya dok ya supaya nggak pegel-pegel. Semoga menjawab ya Ibu Sri ya. Kita lanjut ngobrol lagi nih dokter. Baik, berarti tadi kan dikatakan olahraga menjadi hal yang penting ya. Selain itu ada hal-hal apa lagi nih yang berarti bisa dilakukan supaya kolesterol kita jangan sampai naik atau Iya. berlebihan nih? Iya. Dalam menangani kolesterol, kita harus membagi pasien itu masuk ke dalam kategori yang mana. Kalau kategori pasien tersebut adalah resiko tinggi, di mana dia sudah punya riwayat keluarga dengan sakit jantung, diabetes, darah tinggi, nah itu kita wajib obati dengan obat. Tapi kalau misalnya
dewasa muda, masih usia 20 tahun, tapi dia kolesterolnya tinggi, mungkin belum perlu obat. Nah, si tata laksananya atau terapinya dengan pengubah gaya hidup. Dengan mengubah gaya hidup, tahu mana makanan yang boleh dikonsumsi dalam jumlah bebas, jumlah terbatas, atau jumlah yang kecil direstriksi. Dan ujung-ujungnya sih mengubah gaya hidup ya, jauh lebih aktif, olahraga, menurunkan berat badan, menghindari alkohol, menghindari stres. Nah, itu juga membantu menurunkan kolesterol. Oke, karena memang tadi memang dari asupan dan tadi dari aktivitas kita yang memang mempengaruhi si kolesterol ini ya dokter ya. Oke, kita bicara lagi tadi kan ada penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan dari kolesterol ini ya. Kalau selain dari penyumbatan pembuluh darah yang bisa jadi sakit jantung atau stroke, ada penyakit lain apa lagi yang bisa menyertai ini dokter? Jadi kolesterol yang tinggi itu membuat endapan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tapi nama penyakitnya yang kita kenal kan hanya jantung dan stroke. Biar saya jelaskan, jadi pembuluh darah itu kan kita semua ada ya dari atas sampai bawah. Kalau pembuluh darah di otak yang tersumbat, keluarlah jadi stroke. Kalau pembuluh darah jantung yang tersumbat, terjadi sakit jantung koroner. Tapi tidak hanya itu, kalau pembuluh darah di kaki tersumbat, itulah yang seringkali bikin dia jadi busuk, hitam, dan kadang-kadang perlu diamputasi. Bisa sampai separah bisa itu seperti ya, dok, ya? itu. Okay. Dia juga bisa menyumbat pembuluh darah ginjal. Jadi memang kalau kolesterol tinggi juga bisa, walaupun efeknya tidak langsung ya, tapi juga bisa memperburuk fungsi ginjal. Dan jadi, juga organ-organ tubuh lainnya ya, iya, karena kan pembuluh darah tadi di seluruh tubuh ya. Iya. Tapi memang pembuluh darah kecil yang paling terpengaruh, karena kan kalau tersumbat dia tidak dapat makanan maka bergejala. Jadi yang paling sering kan otak, jantung, dan di kaki. Di kaki tadi ya. Oke, wah ngeri juga ya ternyata dari kolesterol bisa sampai amputasi ya. Oke, baik, nanti ngobrol lagi dokter ya, apa yang berarti harus dilakukan tadi kalau minum obat seperti apa. Tapi kita jeda sebentar, dan bagiannya juga yang masih ingin tanya kepada dokter masih bisa ya hubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter, kami bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Baik, kita jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi untuk Anda, olahraga yang baik untuk menurunkan kolesterol. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain menjaga pola makan, menjalankan pola hidup sehat dengan berolahraga menjadi hal yang penting dilakukan. Karena berolahraga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, dan berikut ini beberapa olahraga yang baik untuk menurunkan kolesterol jahat. Aerobik. Senam aerobik memiliki peran yang sangat penting untuk membuat otot-otot organ jantung memompa darah yang lebih kuat dan stabil. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kinerja sistem metabolisme tubuh dalam melakukan pembakaran kadar lemak dalam darah. Bersepeda, berenang, dan berlari merupakan jenis olahraga yang bertenaga yang mampu membuat kinerja organ jantung bekerja lebih cepat. Tak hanya itu, jenis olahraga ini mampu merangsang pembentukan enzim tertentu untuk menguraikan kolesterol LDL dari darah ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk keringat dan urin. Yoga. Menurut hasil dari sebuah penelitian, melakukan yoga secara rutin dapat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL hingga 35%. Selain itu, yoga juga dapat merangsang pembentukan kadar HDL dalam tubuh meningkat. Tai Chi. Menurut hasil dari sebuah studi, gerakan pada Tai Chi yang dilakukan secara rutin dan teratur dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam jumlah yang besar, yakni 12% hingga 15%. Tak hanya itu, gerakan pada Tai Chi juga mampu meningkatkan kadar HDL dalam tubuh hingga 7%. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas ya bagaimana kita harus mewaspadai tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Apabila Anda ingin tanya kepada dokter seputar topik hari ini, masih bisa menghubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @da_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi yang ngobrol dengan Dr. Rari Susanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerakedoya. Nah dokter, tadi kan dikatakan kolesterol sebenarnya kalau masih awal-awal nih tidak bergejala, dan kita cuma bisa tahu dari pemeriksaan darah berarti ya. Betul. Berarti kita baiknya nih periksa darah mengenai kolesterol berapa lama sekali sih dokter? Ya, banyak
center-center kesehatan yang mengeluarkan pedoman atau panduan dalam pengecekan kolesterol. Ada yang bilang pokoknya kalau di atas 20 tahun boleh dicek. Ada yang bilang 35 tahun ke atas. Tapi kalau saya sih masih menganut yang sebaiknya di atas 35 tahun. Atau di bawah 35 tahun tapi sudah dengan riwayat penyakit keluarga. Nah, atau dia berat badannya berlebih, kurang aktivitas. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan kolesterol. Ya, itu atau yang sadar diri ya, memang makannya juga bandel dan nggak pernah olahraga, terus ada sedikit mungkin nggak enak badan, bisa langsung deh dicek lebih sering ya. Boleh datang ke pusat kesehatan, diberitahukan bahwa memang ada riwayat keluarga yang terkena stroke, ya itu bisa dimintakan pemeriksaan profil lipid atau kolesterol. Profil lipid namanya ya. Oke, kita tahan sebentar, kita angkat telepon ya dok ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Diana di Tangerang. Ibu Yana mau tanya apa ke dokter nih Bu? Selamat siang dok. Selamat siang Ibu. Mau nanya gini dok, suami saya kan umur 37 tahun. Dia kolesterolnya 275. Mempengaruhi nggak untuk memproduksi sperma gitu dok? Soalnya kita kan udah lepas cabai setahun setengah. Jadi belum hamil-hamil juga. Padahal dulu kita waktu nikah, aku mah langsung hamil gitu dok. Oke, itu aja sih dok. Itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Ibu Diana? Sudah cukup ya, bisa langsung coba dijawab ya. Terima kasih Ibu ya. Baik, tadi ada hubungannya sebenarnya kolesterol ini bisa mempengaruhi hormon juga ya. Tapi ini tadi katanya kolesterolnya 275, usianya 35 tahun. Ini memang ada pengaruh secara langsung atau seperti apa nih dok? Kalau kolesterol tinggi, kolesterol totalnya 275, tidak langsung sih mempengaruhi kualitas sperma ya. Hubungannya sih lebih ke pembuluh darah. Jadi ada penyakit pembuluh darah. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, itu pengaruhnya nanti dengan gangguan ereksi. Jadi bukan dengan kualitas spermanya. Mungkin perlu dicek ya nanti apakah memang ada pengaruh kualitas sperma. Jadi nanti diperiksa analisa sperma ya, apakah kualitas spermanya memang baik atau tidak, atau ada kalau gangguan misalnya seperti misalnya si bapaknya kerja sebagai koki, nah itu kan panas ya di daerah bawah, itu mempengaruhi kualitas sperma seperti itu. Ya, tapi jadi memang perlu dicek lebih lanjut, tapi secara langsung sih tidak mempengaruhi. Oke, memang masalah kesuburan ini kompleks ya dok ya, ada berbagai macam yang harus diperiksa, dicari tahu. Mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut, tapi memang kalau yang normalnya tadi berapa sih dokter? Kalau kolesterol total di bawah 200. Di bawah 200, tapi boleh dicoba yang memang lebih menyehatkan diri. Tadi kolesterolnya memang diseimbangkan dulu ya kadarnya ya, supaya jadi lebih sehat, tapi nanti diperiksa lagi supaya bisa lebih tahu pasti ya Ibu Diana ya, semoga menjawab. Kita angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Suyono Tangerang. Pak Suyono di Tangerang, soalnya boleh lebih besar sedikit ya Pak ya, mau tanya apa ke dokter nih Pak? Ya, selamat siang dok. Ya, selamat siang Pak. Umur saya 58 tahun. Tensi 130/80, kolesterolnya kolesterol total 210. Terus untuk LDL kolesterolnya 141, asam uratnya 72. Terus apa ini? Kalau gula itu 135 setelah makan. Sebelum makannya pernah dicek Pak? Sebelum makannya 87. Oh, 87. Iya. Nah, yang terus untuk HDL kolesterolnya itu 50. Dengan kondisi kayak gini, mesti apa yang harus saya lakukan dok? Boleh tahu berat badan Bapak berapa ya Pak? Beratnya 75. Tingginya 75, 76. Tingginya? Tingginya 162. Oh, 162 ya. Baik. Sudah cukup ya dok ya? Oke, langsung coba dijawab ya Bapak. Terima kasih sudah menelpon ya. Baik, kali ini memang tidak ada gejala atau gangguan khusus, tapi tadi diberitahukan ya angka-angkanya kepada dokter. Tadi sebenarnya masih sudah di atas ambang ya, tapi masih batas tipis, ini sudah termasuk bahaya, sudah harus waspada atau seperti apa tuh dok? Iya. Saya sangat maksudnya tidak semua ini seperti Pak tadi siapa Pak Suyono ya. Pak Suyono ini aware sekali ya bahwa penyakit pembuluh darah itu memang tidak hanya kolesterol. Jadi dia aware bahwa
penyakit pembuluh darah ini juga dipengaruhi darah tinggi, pengaruhi asam urat, dipengaruhi gula. Ya, jadi Pak Suyono ini sangat memperhatikan kesehatannya. Saya sangat senang kalau semua masyarakat Indonesia seperti ini, mungkin kita akan lebih sehat ya. Jadi Pak Suyono umurnya udah di atas 35, dengan berat badannya sedikit overweight ya. Jadi untuk tingginya 160-an, beratnya 75, itu kelebihan 10-15 kilo. Kemudian tidak ada diabetes, gulanya masih dalam batas normal, tensinya dalam batas normal, tapi mengalami peningkatan kolesterol. Kolesterol totalnya meningkat sedikit, tapi LDL-nya lumayan, jadi tinggi 140. Nah, kalau seperti ini kita targetkan Pak Suyono itu LDL-nya itu harus di bawah 100. Di bawah 100. Iya. Hal yang bisa dilakukan olahraga? Hal yang bisa dilakukan memang ubah gaya hidup. Tapi kalau ubah gaya hidup saja tunggal itu memang memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa 6 sampai 12 bulan baru terlihat efeknya. Jadi banyak yang perlu dimodifikasi seperti makanan, olahraga, dan membutuhkan obat. Butuh obat ya kalau untuk Mas Suyono ya, karena sudah usia atau seperti apa, Dok? Sudah berusia dan memang memiliki faktor risiko untuk terjadi penyakit pembuluh darah. Oke, jadi bisa langsung datang konsultasi ke dokter supaya diberikan obat yang sesuai pada akhirnya ya. Sungguh menjawab ya Pak Suyono ya. Kita lanjutkan mengenai obatnya nih, berarti dokter. Biasanya kalau obat yang diberikan, obat kolesterol ini untuk menurunkan LDL-nya, menaikkan HDL-nya atau seperti apa sih dokter? Iya, jadi dari panduan organisasi kesehatan di bidang jantung dan pembuluh darah, itu obat kolesterol yang disarankan itu adalah golongan statin. Golongan statin ini yang banyak direkomendasikan karena memang target penurunan kolesterol yang kita utamakan adalah yang LDL. Karena LDL dari beberapa penelitian itu jadi biang kerok terjadinya komplikasi seperti itu. Jadi kita menggunakan golongan statin terlebih dahulu karena golongan statin inilah yang bisa menekan LDL dalam waktu yang cepat dan penurunannya pun lebih baik. Nah, jika LDL-nya sudah tercapai target, baru kita memperhatikan kolesterol total, HDL, dan trigliserid. Tapi memang statin ini juga menurunkan kolesterol total, menurunkan trigliserid, tapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Pokoknya LDL-nya yang LDL-nya dulu yang kita turunkan. Kecuali memang LDL-nya normal, kolesterol totalnya normal, HDL-nya normal, biasanya ada trigliseridnya yang tinggi sendiri. Nah, kalau trigliserid tinggi sendiri, ada obat kolesterol lain, golongan fibrat, seperti itu. Memang disesuaikan pada akhirnya dengan kebutuhan pasien ya. Tapi memang yang diutamakan adalah penurunan LDL terlebih dahulu. Karena tadi biang keroknya itu tadi biang keroknya memang LDL. Oke, nanti ngobrol lagi ya mengenai penggunaan obat nih harus berapa kali, boleh berapa banyak, nanti kita ngobrol lagi. Tapi jeda lagi ya dokter ya, bagi Anda juga yang masih ingin tanya kepada dokter, masih ada kesempatan untuk Anda di 0212903244 atau bisa langsung mention ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Sebelum jeda, saya punya tips kesehatan lagi nih untuk Anda. Kenali gejala kolesterol tinggi, ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala kolesterol tinggi. Mual, nyeri pada leher, muka merah, kram pada kaki, muntah, sakit kepala, dan kesemutan. Iya, Anda masih di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai mewaspadai bagaimana tingginya kolesterol di dalam darah. Bagi Anda yang ingin tanya kepada dokter, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami, bisa langsung lihat ya di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Rari Susanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gerak Kedoi. Ya, dokter, tadi kita lagi ngobrol mengenai obat kolesterol ya. Ini biasanya tadi kan diberikan kalau memang sudah usia atau memang sudah ada faktor risiko berarti ya. Ini obatnya biasanya diminumnya malam hari ya dok ya. Kenapa sih kita minum obat kolesterol malam hari dok? Iya, jadi kita memberikan obat kolesterol di saat pembentukan kolesterol itu paling tinggi. Jadi kalau kita memakan makanan yang lemak, itu akan diserap kurang lebih 7 jam kemudian baru si liver akan memproduksi kolesterol. Jadi biasanya obat kolesterol itu diberikan di saat si liver ini paling banyak memproduksi kolesterol, yaitu saat puasa.
saat kita tidur. Jadi kalau kita berikan saat tidur, dia akan bekerja lebih efektif. Oke, Iya. makanya biasanya diminumnya malam, Malam hari itu hari. ya. Kecuali yang malam-malam masih makan ya. Iya. Tapi biasanya malam hari. Kita tahan lagi obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Selamat Bapak. siang, Dengan Pak. Bapak siapa di mana Pak? Pak Toha di Palembang. Pak Toha, mau tanya apa ke dokter Pak? Selamat siang, Dok. Ya, siang Pak. Iya, ada pertanyaan dari saya masalah kolesterol ya. Iya, silakan. Kita sering sudah 6 tahun ini minum air kelapa muda, tapi kalau mau tidur. Sedangkan kita suka ada asam urat di kaki. Tapi umur udah 61. Iya. Nah, itu bagus nggak air kelapa muda tiap malam diminum? Kata dokter juga penganjuran dokter itu membuang racun-racun di tubuh. Nah, itu aja. Makasih ya dok. Selamat siang. Iya, Bisa langsung selamat dijawab ya siang. dok ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Toha ya. Pak Toha ini 61 tahun, tadi ada asam urat juga. Setiap malam minum air kelapa muda, ini memang bisa membantu membuang racun termasuk kolesterol apa seperti apa sih dokter? Sebetulnya air kelapa muda itu kaya akan elektrolit. Jadi kalau kita minum air biasa, itu mungkin tidak menggantikan kebutuhan air dan elektrolit kita sehari-hari. Dengan kita minum air kelapa muda, itu lebih segar ya. Tapi secara langsung menurunkan kolesterol, itu manfaatnya belum banyak diteliti dan masih banyak sebenarnya makanan-makanan lain yang terbukti menurunkan kolesterol seperti yang tadi sudah ditayangkan, alpukat, tomat. Itu HDL-nya tinggi Iya, ya. pada prinsipnya sih banyak yang mengandung serat dan buah-buahan itulah yang bisa menurunkan kolesterol. Sebenarnya, tapi kalau Iya. air kelapa muda belum ada penelitian Belum lebih lanjut ada, ya. iya. Oke, semoga menjawab ya Pak Toha ya. Tapi boleh dilanjutkan, tapi ditambah lagi ya tadi dengan tomat, alpukat, jadi bisa lebih sehat lagi ya Pak Toha ya. Kita angkat satu telepon lagi ya dokter Baik. ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, iya siang. Selamat siang Ibu. Selamat Dengan siang, Ibu Ibu. siapa di mana Bu? Ibu Tintin dari Pasar Minggu. Ibu Tintin mau tanya apa ke dokter Iya, Bu? itu saya tuh kan kolesterol ya. Itunya apa kaki itu semuanya dua-duanya tuh semutan. Jadi kalau dibawa jalan itu menderita gitu loh. Kalau duduk sih nggak ada masalah. Emang saya kan suka makan ini simvastatin sama darah tinggi tuh, captopril. Iya. Jadi emang kolesterol totalnya 214. Terus trigliseridnya 107. Iya. Terus HDL-nya 61. Terus LDL-nya 132. Iya. Terus glukosa sih nggak ada sih, gulanya bagus gitu loh. Cuman suka kadang pusing darah tinggi kalau makan salah gitu loh. Kalau yang enak-enak. Gitu. Terus cuman kaki yang jadi masalah. Gimana tuh dokter? Oke, Iya, solusi dari baik. dokter ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dok? Ya itu obatnya apa gitu, harus bagaimana? Gula ibu sudah diperiksa bagus ya Bu ya? Iya udah, glukosa darah udah. Kalau boleh tahu 80. berapa Bu glukosa darahnya? 80. 80, baik. Glukosa darahnya 116. Oh ya, Oke. baik. Asam urat sih 6. Ya, Oke. baik. Sudah cukup ya dok Ya, ya? cukup. Boleh langsung coba dijawab ya Ibu Tintin. Terima kasih Tadi ya. iya ini Ibu Tintin nih menderita karena Iya, kesemutan kakinya nih kesemutan. dokter ya. Tadi memang sudah ada beberapa obat juga yang diminum, ada hipertensi ya Ibu Iya, Tintin, tapi tadi gula darahnya bagus. Apa nih solusinya dokter? Iya, jadi kalau kolesterolnya tergolong ya masih 130 ya. Memang targetnya di bawah 100. Mungkin kalau memang belum adekuat, pengobatannya bisa ditambahkan dosisnya atau diganti ke tingkat obat yang lebih intensif, yang lebih tinggi. Untuk masalah kesemutan itu memang sering dialami jika usia di atas 50 tahun ya. Jadi ada kerusakan kerusakan saraf tepi. Jadi di tangan-tangan, di kaki itu memang sering saraf tepinya rusak. Jadi Itu baik yang kolesterol maupun yang tidak ya. pada kasus Ibu Tintin ini sih ya. Baik yang kolesterol maupun yang tidak. Sepertinya Bu Tintin perlu suplementasi vitamin B neurotropi. Oke. Ya. Berarti selain tadi diturunkan kolesterolnya, juga dari vitamin B neurotropiknya neurotropik, ya. Dan memang harus olahraga ya. Itu juga akan mengurangi kesemutan. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Tintin ya. Tadi kesemutannya bisa ditambah tadi vitamin B neurotropik mungkin ya. Dan ditambah olahraga ya Ibu Tintin ya. Supaya tidak menderita lagi tadi kalau jalan ya. Semoga menjawab. Baik, dokter terakhir mungkin ada pencegahan nih terkait dengan
kolesterol tinggi karena kan usianya semakin lama semakin muda yang kena penyakit kolesterol ya. Penjagaan-penjagaan apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi pada prinsipnya kita harus bijak dalam memilih makanan. Bukan berarti semua makanan yang jelek itu dipantang. Tapi daripada kita memilih makanan yang jelek, kita harus memilih makanan yang lebih sehat. Jadi kadang-kadang ada juga yang salah menganggap bahwa makanan ini baik, ternyata tidak disadari kolesterolnya tinggi. Sebagai contoh telur. Telur itu adalah makanan sehari-hari ya. Masyarakat awam mungkin bisa makan 1 sampai 2 telur sehari. Sudah diteliti bahwa kuning telur itu ternyata memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Jadi kalau sudah makan 1 kuning telur, itu kebutuhan kolesterol sudah tercukupi untuk 1 hari. Dan nggak boleh makanan kolesterol yang lain. Nah, jadi kita harus pilih-pilih mana yang sehat. Kemudian juga ada yang pesan salad, saya pesan salad, dikira sehat. Ternyata saladnya itu di dressing dengan krim, dengan saus-saus yang banyak menteganya. Nah itu juga jadi salah pilih. Pada prinsipnya makanan yang tinggi kolesterol kita batasi. Sebisa mungkin kalau memang suka kita ambil sedikit saja, kita makan sedikit saja. Misalnya 1 minggu sekali kita makan udang. Nah secara garis besar sih yang tinggi kolesterol itu adalah kuning telur, seafood seperti cumi, udang, kerang, kemudian daging-daging, mentega, keju. Nah itu banyak yang tinggi kolesterol, termasuk jeroan. Oke, bisa langsung dilihat biasanya ada daftarnya tuh ya, makanan-makanan tinggi kolesterol. Itu boleh dimakan sekali-sekali aja. Sekali-sekali ya? aja. Nah kita pemilih lemak yang jenuh, lemak yang tidak jenuh, lemak yang baik seperti misalnya alpukat atau omega 3 pada ikan. Nah itu baik sekali untuk menurunkan kolesterol. Nah ditambah olahraga pastinya ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter ya. Waktunya sudah habis nih, padahal masih pengen ngobrol lagi. Kapan-kapan datang lagi ya dok ya. Baik, kita ngobrol topik-topik lainnya. Terima kasih juga bagi Anda ya pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode Dunia Sehat hari ini. Semoga jadi informasi berguna bagi Anda. Mohon maaf ya bagi Anda yang sudah menelpon tapi belum bisa kami angkat. Bisa dicoba ya besok di topik berikutnya atau di kesempatan lainnya. Tapi Anda bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Topik-topik apa sih yang Anda ingin kami bahas di Dunia Sehat? Bisa di SMS di 08898105.000 atau di Twitter kami di @daai_TV, disertakan hashtag Tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat dulu di Facebook kami ya di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi besok ya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.